kadang memang kalau ya di era sekarang ya, gubernur, wali kota, bupati ini kadang ada hantu tim ses sih sebenarnya. Jadi hantu tim ses ini yang dia tim ses ataupun dia simpatisan, dia pengusaha-pengusaha nggak terlalu besar, pengusaha menengah kecil itu yang mensupport si cagup-cagup ini kan, cagup, cabub maupun cawalkot ini, dengan harapan kalau jagoan ini jadi, banyaklah proyek-proyek yang dari mereka bikin itu jatuh ke mereka kan. Iya, benar. Itu yang mereka harapkan. Jadi dalam politik tuh ada istilah tuh there is no such thing as a freelance. Tidak ada makan siang gratis gitu. Jadi, nah kadang gubernur bingung sebenarnya. Iya. Ada mantan gubernur cerita, dia bilang, alhamdulillah saya udah melewati 1 periode saja tuh udah alhamdulillah. Kenapa? Mumet dengan proposal-proposal dari tim ses maupun dari partai. Dan itu real kata dia. Iya. Nah kebetulan dia bukan orang partai, jadi bingung gitu. Cuman kalau nggak dia kasih nanti ngambek, serba salah akhirnya gitu. Akhirnya tetap dapat tapi dengan spesifikasi tertentu. Jadi ketat banget gitu. Dan itu pun nilainya nggak besar gitu. Tapi memang dia mampu mengerjakannya. Tapi kalau yang besar dan kira-kira nggak mampu, dia nggak mau. Karena kalau proyek itu gagal, dia juga yang kena gitu. Iya, benar. Dan ini ironi yang sering terjadi di Indonesia. Iya. Gitu kan John ya? Sering terjadi gini kan? Ya kalau orang-orang dekat atau tim sukses yang mampu, kompeten, ya nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa, maju aja. Tapi kan yang disayangkan mereka nggak mampu, maju menyingkirkan yang mampu, terus itu di subholding itu yang tadi akhirnya di subholdingin gitu. Rantainya makin banyak. Pemerintah daerah ruginya makin besar. Proyeknya makanya banyak kalau ada jalan, trotoar, saluran air yang tiba-tiba kok udah berusak aja ya itu. Karena dia harus setiap duit yang harus dia kasih itu dia motong spek bahan baku kan, bahan baku, gitu. Materialnya di besinya tadinya ukuran 12 jadi bikin 10. Tapi dia harus ngasih lagi ke temennya yang satu, akhirnya 9. Lama-lama tinggal 5. Lama proyeknya jadi nggak visible jadinya. Nggak visible, iya. Gampang rusak lah, kena banjir, kena hujan banjir gitu kan. Dan yang saya heran ya, kenapa sih setiap proyek-proyek PUPR itu di ujung-ujung tahun gitu? Perhatiin nggak? Iya kan? Cocok nih di tahun ini. Nih, jadi bulan-bulan September, Oktober, November nih, itu bulan-bulan hujan, kemudian galian tuh nggak ada berhentinya. Iya, benar. Betulin taman, trotoar masih bagus, dihancurin, dipasang baru, tinggal ganti warna doang. Tadinya biru, sekarang merah. Kemudian jalan, pelebaran penambalan, dan saya bingung itu di akhir-akhir. Iya. Sebab kalau tidak terserap di tahun yang ditentukan, misal tahun ini ya tidak serap, dibalikin ntar dananya nggak dikasih. Dikurangin ya? Iya. Makanya ya sebisa mungkin apa yang belum beres atau yang masih bisa dikerjakan ulang ya itu lagi. Misalnya jangan usah ditambal, yang trotoar dibenahi. Tapi kan masyarakat menilai kok masih bagus, tiba-tiba ditambal atau dibetulin trotoar atau infrastruktur yang lain dibiarin gitu. Iya. Mestinya kan misalnya di Jakarta aja gitu, Mas. Kan ada di Jakarta lain gitu yang kurang layak gitu. Kenapa nggak itu gitu? Tapi kalau di Jakarta nih, kalau saya perhatiin, ada daerah pembangunannya cuma kebanyakan di situ aja tuh, di pusat aja. Sementara kita tahu ada Jakarta Utara, benar, ada Jakarta Timur. Saya lihat tuh di daerah Jatinegara agak ke sana gitu, itu nggak ada tuh, ada perubahan-perubahan, tetap aja kumuh, jalanan juga kayak begitu. Kalau malam gelap, kotor, orang dagang juga udah nggak karu-karuan. Di Jakarta Utara juga lebih menyedihkan lagi kondisinya gitu. Jadi sebenarnya pembangunannya juga belum merata. Bahkan di Jakarta yang APBD-nya, PAD-nya cukup besar dan sangat kuat ya. Jadi buat Gubernur DKI ini kalau bisa merata lah gitu untuk pembangunan gitu. Jangan cuma di pusat, apalagi di daerah gitu. Hobinya bikin
patung, ya kan? Bikin patung kan buat sebagai Simbol, tanda iya. simbol. Iya. Kemudian bikin figura, kemudian bikin taman di tengah kota dibagusin. Iya. Sementara yang lain-lain itu Nggak diperhatikan. diperhatiin gitu. Jadi nggak masuk. Padahal duitnya kata Purbaya numpuk di deposito. Betul. Gitu, numpuk di deposito. Kemudian belum dihabisin. Bahkan udah sampai bulan November masih ada Pemda yang duitnya masih 4,5 T loh. Kira-kira ngabisinnya gimana? Belum maksimal ya. Ya, ngabisinnya gimana ya? Udah bikin acara aja, gede event, musik, ngundang aja artis ibu kota. Iya. Habis 10M gitu. Tapi kan nggak bergerak Iya. gitu. Jadi kalau menurut saya apapun ya, Purbaya seember-embernya dia, tapi dia membuka mata masyarakat dan Iya. membuat Pemda juga jadi nggak bisa keenakan juga kayak begitu terus Iya. gitu. Jadi harus memanfaatkan anggaran daripada di deposito gitu Mas ya. Oh iya lah. Anggarannya buat rakyat gitu ya. Iya, biar bergerak Biar ekonominya. bergerak, biar ekonominya bergerak betul. Kasih pinjam buat UMKM. Iya. Masih mending deh duitnya tuh dikasih ke rakyat. Walaupun rakyat nggak bisa balikin, minimal duitnya tuh nyampe ke rakyatnya sendiri gitu. Daripada duitnya nyampenya ke orang-orang yang nggak jelas, nyampe ke beberapa elit tertentu yang kalau duitnya disimpan di deposito, kemudian ada di bank di luar negeri, kemudian tiap tahun baru segala macam udah jalan-jalan ke luar negeri, ngabisin duit, nguntungin devisa luar negeri. Kalau Anda ngasih duit ke rakyat, habisnya buat rakyat juga. Betul. Saya sih lebih rela begitu. Mendingan Anda kasih buat kredit UMKM deh. Iya. Kalaupun nggak balik, toh buat mereka makan juga Buat, gitu. iya. Daripada Anda simpen duitnya, kemudian Anda nikmati sendiri, kasih ke sejumlah orang tertentu yang uangnya dipakai sama mereka nggak jelas buat apa gitu. Iya. Buat memperkaya diri sendiri gitu Mas. Iya, Ini kan buat masyarakat. buat masyarakat gitu. Iya. Makanya sekarang sejumlah bank lokal, BPD dengan Pemda itu lagi ribut nih soal pencatatan. Maksud, ya ini salah catat, uangnya salah catat. Salah catatnya nggak main-main 2,5 triliun. Salah catat dari uang provinsi dicatatkan di uang kabupaten tuh. Betul. Saya bilang, wah ini mah agak ngeri sebenarnya. Iya. Iya, Agak ngeri loh. masalah registrasi itu emang harus penting Masa itu. ada sih bank salah catat duitnya Pemkot, duitnya Pemprov salah catat ke duitnya Pemkot. Saya bilang, Nggak masuk logika ya. sebenarnya yang menikmati siapa sih gitu? Ya, mau gimana lagi ya? Iya. Kita selalu berharap ya pada penangkapan, semoga ini yang terakhir. Iya. Nggak ada lagi, cuman ternyata nggak jerah juga. Malah ada terus ya Mas ya. Iya. Ternyata Iya. korupsi itu nggak bikin penangkapan OTT, nggak bikin jerah ya karena ya tadi Saleh Jazid dihukum 4 tahun, potong masa tahanan 2 tahun, Iya. kelakuan baik. Rusdi Jenderal 6 tahun kan, 14 tahun. 14 tahun, kemudian dia tiap tahun dapat remisi, kemudian berkelakuan baik, Iya. suka nyapu, suka ngepel, ngasih nasihat agama mungkin, Iya. ngajarin apa gitu, ngajarin baca tulis buat napi, berlaku sopan, potong, paling 6 tahun keluar, Iya. yakin saya, Hukumannya juga tidak maksimal. Jadi hukumannya nggak maksimal. jadi korupsi ya Denda semacam candu, jadi denda 200 juta, Iya. duit masih banyak. Masih. Sebenarnya kita tuh lagi ngebangun hukum kayak apa sih? Gitu. Kita lagi ngebangun hukum kayak apa? Orang korupsi dikasih remisi, tiap Natal dia dapat, tahun baru dia dapat, Agustus. Lebaran dia dapat, Agustus dapat, ditambah kelakuan baik, sering nyiram pohon, sering apalah melakukan hal yang positif. Habis itu keluar, maju lagi jadi DPR. Begitu Terus aja terus dapat lagi? dapat lagi, maju lagi gitu. Iya. Aduh, saya udah mumet saya bener deh. Iya. Kenapa ini kita bahas? Kenapa ini kita komentari? Karena ini menjadi penting untuk memberikan pendidikan politik pada rakyat. Jangan sampai kalau memang satu orang pejabat terbukti korupsi, divonis, ya udah seumur hidup nggak boleh kepilih lagi jadi pejabat. Itu Iya. hukumannya. Gitu. Tapi Iya. di kita enggak. Setuju gitu Mas. Di kita langsung bisa jadi anggota partai lagi, bisa jadi DPR lagi, bisa jadi gubernur, bupati, wali kota. Iya, iya. Ya, kita nggak lagi mendidik sebenarnya.
Lingkaran Kita setan. lagi membuat corruption sustainability, Korupsi berkelanjutan. korupsi gitu. yang berkelanjutan. Udah cukup lah. Ya, semoga KPK konsisten, selain gubernur, juga pejabat yang lebih tinggi juga kalau memang ada korupsi, tangkap aja. Betul. Ada nama-nama yang Tegas. udah disebut-sebut, cuman nggak pernah diusut, nggak pernah ditangkap. Bahkan ada kasus yang udah diperiksa orang-orangnya, kasusnya juga udah jelas merugikan banyak orang, bahkan urusannya udah ke tanah suci segala, Iya. tapi belum ada satupun orang yang ditangkap oleh KPK. Entah kenapa, ya silakan tanya ke KPK. Oke, saya Gai Porto Sigit. Saya Joni. Sampai ketemu di The Comment besok. Bye-bye.